Konon, pada masa lampau, ada cendekiawan yang datang mengunjungi sahabatnya untuk meminta pertolongan karena keluarganya sedang kelaparan. Namun demi menjaga harga dirinya, ia tidak sanggup mengutarakan maksud kedatangannya secara langsung. Mereka pun hanya berbincang tentang berbagai hal, lalu ia berpamitan dengan alasan hari sudah larut. Sang sahabat yang peka memahami kesulitannya kemudian berkata, "Kebetulan aku baru saja menumbuk beras, hasilnya cukup baik, jadi bawalah sebagian ini pulang." Dengan cara itulah ia memberikan beras yang telah dipersiapkannya tanpa melukai harga diri sahabatnya. Budaya menjaga kehormatan dan mempertimbangkan martabat orang lain seperti ini tidak hanya dikenal di Korea, tetapi juga di Timur Tengah dan dunia Timur Dekat, termasuk Israel pada zaman Alkitab. Dalam budaya seperti itu, meminta-minta berulang kali atau mengakui diri sebagai orang yang gagal atau berdosa merupakan sesuatu yang sangat memalukan. Yesus mengajarkan dua perumpamaan untuk menunjukkan bahwa orang percaya harus selalu berdoa dan tidak menjadi tawar hati. Pertama, melalui perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, tetapi akhirnya mengabulkan permohonan seorang janda karena kegigihannya. Yesus mengajarkan bahwa Allah pasti membela orang-orang pilihannya yang siang dan malam bersuruh kepadanya. Namun ia juga bertanya, akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Selanjutnya, melalui perumpamaan tentang orang Farisi yang membanggakan kesalehannya dan seorang pemungut cukai yang memukul dadanya sambil memohon belas kasihan Allah. Yesus menyatakan bahwa setiap orang yang meninggikan diri akan dilendahkan, tetapi setiap orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Melalui kedua perumpamaan ini, Yesus mengajarkan prinsip doa yang berkenan kepada Allah, sekaligus menegur para pemimpin rohani pada zamannya. Hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia melukiskan para pemimpin yang telah dihilangkan keadilan dan belas kasihan. Jika hakim yang lalim saja akhirnya mengabulkan permohonan seorang janda yang terus-menerus datang kepadanya, terlebih lagi Allah yang adil pasti mendengar doa anak-anaknya yang berseru kepadanya dengan tekun. Selanjutnya, Yesus menunjukkan bahwa orang yang dibenarkan di hadapan Allah bukanlah orang Farisi yang membanggakan kebenaran sendiri, melainkan pemungut cukai yang menyadari dosanya, merendahkan diri dan memohon belas kasihan Allah. Jika dilihat dari sudut pandang doa yang dijawab Allah, yang diperkenannya adalah doa yang lahir dari kerendahan hati, disertai ketekunan yang tidak menyerah. Injil mencatat perempuan Syro-Fenisia yang tetap memohon meskipun disebut seperti anjing, orang buta yang terus berseru memanggil Yesus sebagai anak Daud meskipun dihalangi banyak orang, dan perempuan berdosa yang membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Mereka semua datang dengan hati yang rendah dan masing-masing menerima belas kasihan Allah. Anak perempuan disembuhkan, mata dibutakan,
kekuatan dosa diampuni. Menariknya, doa-doa mereka tidak berpusat pada kekayaan, kedudukan, atau kemuliaan duniawi, melainkan pada belas kasihan dan pertolongan Allah. Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengakui bahwa kita tidak layak berdiri di hadapannya, serta berdoa dengan tekun, karena hanya kepadanya lah kita memiliki pengharapan dan pertolongan.